Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini, ini hari Sabtu ya, 2 Juli 2022. Saya akan bikin konten Jumat kemarin 1 Juli karena kemarin saya belum bikin. Jadi kemarin tuh saya perjalanan keluar kota hari Jumat itu. Niatnya market kelar mau langsung bikin ya, nggak usah pakai broker summary seperti biasa TA aja. Cuman saya lihat juga domestic foreign-nya itu belum keluar. Saya mau bikin jam 4 sore itu. Jadi kayak wah, marketnya baru koreksi 1,7%, kok kayaknya kurang valid kalau nggak bahas domestic foreign. Jadi yaudah, saya akhirnya bawa laptop dan ini bikin kontennya Sabtu. Kebetulan saya juga baru santai, nanti coba kita bahas banyak saham yang menarik deh di konten kali ini. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik mungkin ya. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, ataupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Cuman kali ini konten Sabtunya pengganti konten kemarin Jumat. Nanti kita bahas agak santai deh. Kita bahas dalam. Oke. Sebelum kita masuk ke IHSG yang koreksi lumayan dalam ya, saya ada pengumuman dulu. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juli 2022, pendaftarannya masih dibuka. Terakhir hari ini, Sabtu 2 Juli 2022. Nanti bakal saya close malam. Dan pendaftaran terakhir adalah hari ini. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk Juli 2022, silakan teman-teman bisa buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini. Pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Juli 2022. Nah, kalau misalkan udah diklik, tinggal disimak info yang ada di sini, lalu teman-teman bisa mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Yang jelas semuanya sudah jelas saya sampaikan di sini. Teman-teman tinggal menyimak video tadi di profil YouTube cuan-cuan saham ya. Lalu masuk ke video pendaftaran Telegram Juli 2022, simak infonya, lalu mengisi form yang ada di deskripsi. Nanti kalau teman-teman sudah submit, tinggal menunggu aja. Invitasi akan dilakukan besok tanggal 3 Juli, hari Minggu ya. Minggu 3 Juli invitasi bakal dikirim, lalu kita bakal langsung efektif berjalan 3 Juli 2022. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham, silakan tinggal cek video ini lalu mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Nah, tambahan fasilitas ini kemarin saya godok dengan CCS Team ya. Berhubung market kemarin itu sangat kurang enak, Mei dan Juni itu marketnya saya akui kalau Mei itu masih agak mendingan lah kalau menurut saya, dibanting, habis itu kita rebound. Mei awal 9 Mei kalau nggak salah ya, habis lebaran tuh kan langsung dibanting tuh yang sampai Big Bang ARB. Cuman full Mei itu rebound menguat terus, jadi mendingan marketnya. Tapi yang nggak enak ini Juni itu koreksinya pelan-pelan, itu yang sangat kurang enak ya kalau menurut saya. Dan saya yakin tradingnya jadi susah dan kita pun banyak wait and see. Jadi berhubung market masih seperti ini, akan ada fasilitas tambahan di bulan Juli 2022, yaitu kita rencana mau bikin Google Meet yang nanti bakal membahas seputar technical analysis. Yang jelas untuk materi pertamanya ada TA dasar to support resistance, dan nanti mungkin bisa nyambung ke market structure yang nanti akan saya isi sendiri sebagai tambahan fasilitas bulan Juli 2022. Jadi ya biar marketnya baru kurang oke, nah kita nambah ilmu, nanti kalau udah oke tinggal diterapkan. Yang jelas buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram buat Juli 2022, silakan simak video ini tadi yang ada di YouTube cuan-cuan saham, lalu pendaftaran grup Telegram, tinggal klik
dengarkan infonya, mendaftar melalui form yang ada di deskripsi, dan menunggu invitasi maksimal besok. Pendaftaran terakhir adalah hari ini, nanti malam akan saya close pendaftarannya, jadi silahkan buat teman-teman yang ingin bergabung. Oke, itu untuk tambahan infonya. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini kemarin Jumat ya, transaksinya juga mengecil lagi 10,778 triliun. Semakin kecil ya, koreksi semakin kecil. Cukup menarik sebenarnya kalau misalkan ada volume di sini. Harusnya kelihatan volume IHSG semakin mengecil. Cuman ya kalau kita lihat turunnya masih lumayan kuat candlenya juga. Nanti kita bahas. Transaksi 10,778 triliun dengan pergerakan asing net sell jumlahnya kecil 63,33 miliar. Itu di pasar reguler 83 miliar, lalu di pasar nego 20,58 miliar. Pasar negonya net buy. Kalau kita lihat juga market regional kemarin Jumat masih remuk redam semua, koreksi semua merah. Tapi kalau kita lihat ya, menariknya ini berhubung saya bikin kontennya Sabtu, jadi pasar US kemarin Jumat sudah buka dan sudah tutup. US mulai rebound kemarin Jumat itu. Dow Jones naik 1%, S&P 500 1%, Nasdaq juga hampir 1%. Cuman ya kita nggak bahas TA-nya, siapa tahu mereka dead cat bounce duluan dan lain sebagainya. Cuman kalau saya lihat ini pakai RTI bisnis mereka rebound kemarin Jumat. Jadi ya besok bisa kita lihat untuk hari Senin kita kira-kira bagaimana. Nah, kalau kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu deh. Masih sama, ada BBCA 159,9 miliar, lalu BBRI 132,9 miliar, MDKA 124,6 miliar, Bank Mandiri 70,9 miliar, Film 34,4 miliar, Arto 31,6 miliar, Mika 26,9 miliar, Telkom 19,5 miliar, INTP 13,5 miliar, HIL 12,9 miliar, GGRM 12,8 miliar, INKP 8,9 miliar, KLPF 7,2 miliar, SMGR 2,9 miliar, Cepin 2 miliar, Link 1,6 miliar, dan SIP 800 juta. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada Unit Tractor 81 miliar, Pegas 77,7 miliar, PTBA 69,7 miliar, Adaro 68,5 miliar, Bumi 45 miliar, ITMG 44,8 miliar. Unilever 36,3 miliar, Inco 30,9 miliar, Astra 20,5 miliar, Harum 14,2 miliar, INDF 13,8 miliar, Yule 13,8 miliar, ICBP 11,4 miliar, Akra 10,1 miliar, Antam 9,8 miliar, Tins 7,9 miliar, BBYB 7,9 miliar, Dharma 7,7 miliar, BBNI 6,6 miliar, Alfamart 5,2 miliar, Avia 5 miliar, MTEK 2,2 miliar, dan Mayora 750 juta. Oke. Menarik. Nanti kita bahas satu persatu. Sekarang kita masuk ke technical analisisnya IHSG dulu. Yang IHSG kembali koreksi turun 1,7% dengan candle yang sangat tidak enak. Ya, kemarin waktu IHSG di sini ya, ketika IHSG breakout dari koreksinya di sini, saya bikin 2 skenario antara bullish dan koreksi lagi. Cuman sangat disayangkan ternyata skenario yang jalan adalah skenario koreksi. Dan ini masih on track sesuai view kemarin juga. Dan yang agak disayangkan ya, market tuh seminggu merah berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5 tanpa perlawanan sama sekali. Nah, artinya apa? Artinya saya rasa untuk saat ini besar potensi IHSG untuk menuju 6.500. Kenapa? Karena IHSG lower low lagi dan jebol dari 0,5. Simpelnya kalau kita pakai inverted cup handle ya, di sini ada cup, lalu ini ada handle. Targetnya itu kan setinggi cupnya, misalkan seperti ini. Nah, pas targetnya ke 1 atau di 6.500 seperti itu. Dan ya karena memang dia setengah tambah setengah itu kan 1 ya. Dia U-nya itu di setengah 0,5. Artinya kalau breakdown targetnya setinggi cupnya yaitu bakal ke 1 karena setengah tambah setengah. Ya itulah kurang oke-nya jebol dari 0,5. Tapi kalau kita lihat IHSG masih bertahan dari 0,618 ya. Ini juga ada support Fibonacci
Di support keduanya setelah kemarin jebol support pertama ya, ini support kedua di sekitar 6.800 sampai 6.773 dan terlihat IHSG ada reject walaupun sangat kecil. Ini nggak enak banget juga untuk view-nya karena ya rejectnya masih lemah banget. Kalau besok saya rasa sih harusnya besok ada rebound dulu, mungkin pullback atau rebound ya, karena dia kena support. Yang jelas selama nggak lower low-nya kan kemarin 6777. Kalau IHSG tidak lower low ada potensi bisa pullback dulu ke 6885. Support become resistant ketika dia breakdown seperti itu. Dan sedangkan support saat ini ada di area ini yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau bisa jebol lagi next supportnya ada di area 6672. Jadi mungkin seminggu besok kita dikasih pullback atau rebound ke 6885, baru setelah itu bakalan lower low lagi ke area 1. Ingat sama ini potensi ya, bisa terjadi bisa enggak. Analisa itu ya kayak menggambarkan view, roadmap ke depan, cuman ya masalah hit atau enggaknya biarkan market yang menghargai. Maka dari itu kita sebagai trader atau investor perlu adanya yang namanya batasi resiko, karena tidak ada yang mutlak di pasar modal seperti itu. By structure IHSG juga sudah lower high lower low lagi, bahkan lebih besar ya. Ini sudah structure lebih besar lagi. Sini kan dia high low, ini lower high, lalu ini lower low lagi, dan artinya untuk saat ini IHSG masih berada dalam fase downtrendnya. Nah mungkin kita bisa tarik garis kayak gini karena dia sedang dalam posisi downtrend ya, dan sepertinya dia sedang dekat dengan trendline bawah. Nah mungkin bisa aja juga nanti kena sini dulu, terus habis itu rebound ke atas gitu, ngikutin downtrendnya, itu bisa juga. Yang jelas untuk sekarang kesimpulannya ini kalau menurut saya IHSG masih berada dalam fase koreksinya. Sampai kapan bottomnya mas, saya pun juga nggak tahu. Di mana areanya mas, saya pun juga nggak tahu. Kita juga cuma bisa menganalisa, dan yang bakal menentukan adalah market sendiri. So far kalau menurut saya ya, area kuat IHSG saat ini tuh di sini. Ini harusnya jadi area kuat. Sekitar ya sinilah 6.700 sampai 6.500 kemarin, bahkan di sampai sini pun masih oke. Nah ini area kuat IHSG untuk saat ini tuh. Tapi kalau misalkan sampai dijebol, itu worst case skenario ya, itu saya yakin market bakalan dalam. Serius. Kenapa? Karena bakal terjadi double top besar ya. Ini top 1, lalu ini adalah top 2-nya. Dan ketika dia jebol 6.500, targetnya bisa ke sekitar sini 6.200 sampai 6.000. Kalau dia jebol dari 6.500. So mungkin bisa kita bilang area krusial saat ini adalah 6.500. 6513 kalau mau toleransi ya sampai sini lah 6484 support bulan November kemarin. Tuh, kalau mau ditoleransi sampai ke situ. Kalau dia market IHSG jebol sampai area itu ya 65 sampai 6480 tadi, itu bakal nggak enak banget. Potensinya bisa turun sampai ke sekitar sini. Nah, ini di area kuat selanjutnya 6.200 sampai 6142. Tuh, itu syaratnya kalau dia jebol 6.500. Tapi selama nggak jebol 6.500, ini masihlah potensi. Nah, untuk support bisa gunakan Fibo tadi ya, 6.800 sampai 6.770. Ini support cukup kuat. Lalu habis itu 6.672, itu juga ada Fibo 786. Lalu ada 6.513 itu di Fibo 1. Kita juga bisa pakai area demand di sekitar 67 sampai 65. Itu ada area demand konsol kuat. Dan setelah itu ada satu lagi yaitu EMA 200. Nih ya, di sekitar berapa nih? Kalau saat ini sih MA 200-nya di 6732 ya. Harapannya dia ada pantulan lah di sana, atau kalau memang mau koreksi ya jebol biar jebol sekalian seperti itu. Nah, kita bisa balik juga untuk cari target lower low kemarin ya. Di sini kan IHSG kemarin lower low. Dan kalau kita balik dari low-nya di sini 6976 low-nya 6859. Nah kira-kira gini, sampai high-nya 70-70. Nah kira-kira seperti ini. Target koreksi IHSG itu ada di 6778 sampai 6729. Saya rasa ini cukup menarik. Tadi mengingat ada Fibonacci 0,618, terus juga ada target lower low di 6778 sampai 6729, dan setelah itu ada MA 200 juga. Nih ya, MA 200 itu kan support krusial IHSG. Market cukup respect sama EMA 200 ini.
Kalau kita lihat kemarin waktu mau reversal juga reject dulu, breakout, retest, dan seterusnya. Jadi besok kita lihat apakah akan ada perlawanan. Artinya apa? Artinya besok bakal uji support krusial untuk IHSG sendiri. Kalau misalkan bertahan itu bakal bagus, tapi kalau jebol ya wassalam, kita jebol semua support sekalian, dan mungkin bisa aja kita bakal berubah tren seperti itu. Karena ya untuk saat ini IHSG sudah ada lower high-nya untuk bigger structure-nya ya. Ini kan dia high, low, di sini dia lower high karena nggak bisa sama maupun higher high. Artinya di sini adalah lower high, dan kalau dia sampai jebol 6.500 dia bakal lower low dan reversal menggunakan double top. Structure-nya jadi downtrend karena ada lower high dan lower low. Jadi itu tadi kira-kira area-area yang perlu kita perhatikan, area-area krusial. Mungkin untuk saat ini ya itu di 6780 sampai 6730, atau kalau kita bikin area 6800 sampai 6730 itu support saat ini. Kalau masih jebol mungkin 6500, dan kalau masih jebol lagi ya lebih baik rehat-rehat dulu aja dari market daripada psikologi rusak dan modal hilang seperti itu. Jadi ya sama, selalu batasi resiko. Kalau bottomnya kira-kira kapan mas? Nah nanti kita bisa lihat ketika udah bottom tuh biasanya konsolnya bagus. Jadi ya udah kelihatan konsolidasi, saham-saham mulai pada mereda dan lain sebagainya, itu baru bakalan oke. Cuman kalau dilihat di posisi saat ini ya, mover kita juga pada jelek semua. BCA, BRI, BNI, Mandiri itu pada jelek semua. Nanti Goto kita bahas. Jadi kayak rasanya arahnya masih pada ke bawah kalau teman-teman lihat Big Bang kita. Dan jelas market bakalan sangat ngikut lah sama Big Bang kita, karena itu kan moversnya IHSG. Kalau saya rasakan ya, ini saat ini tuh kayak kembali ke zaman 2021. Ini setelah ini saya ingat banget momennya. Di sini CCS lahir, anjay. CCS lahir 4 Januari ya, konten pertama. Habis itu IHSG masih bullish sampai ke puncaknya ketika IHSG divergent. Nah, di sini market divergent ya. Harganya ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Lalu habis itu dia koreksi. Saya ingat banget ini. Itu koreksinya waktu itu gara-gara farmasi. Jadi ya snowball effect-nya dari farmasi ya. Farmasi ARB, terus pada kena margin call. Akhirnya saham-saham lain yang pada di for sale. Dan dari 6.400 turun sampai 5.700. Ini masa-masa jayanya Antam, KF, Inaf, IRA, AGI, saham-saham farmasi lah. Tapi habis itu berubah. Nah setelah dia patah di sana dan mencoba membuat lower high, cuman nah ini ya kalau kita lihat ya, waktu itu IHSG juga bikin lower high. Kalau teman-teman perhatikan tahun 2021, ini kan dia high, low. Di sini kan dia nggak bisa higher high. Jadi kondisinya sama, dia lower high, cuman IHSG nggak bikin lower low. Kalau sampai IHSG waktu itu jebol dari 5735, dia bakal lower low dan reversal. Tapi IHSG nggak bikin lower low, jadi by structure dia belum downtrend, dan dia malah berhasil higher high lalu menguat lagi. Nah apakah bakal terjadi lagi, nanti kita lihat. Yang jelas untuk sekarang area krusial banget itu 6.500. Kenapa saya bilang krusial ya, karena kalau area ini dijebol tren bakalan berubah. Tuh tren besar bahasanya kalau 6.500 jebol. Itu bisa diperhatikan. Nah yang bikin saya merasa mirip ya pada masa-masa di sini itu big cap emang habis pada rally panjang. Kalau sekarang kan yang rally pada komoditas ya, komoditas Big Bang itu pada jalan. Kalau di sini kan farmasi, terus konstruksi, Big Bang, ya hampir semua saham lah karena menguat habis corona kemarin ya, itu pada jalan. Nah ketika di sini sampai ke puncak, pada rehat itu big capnya pada rehat dan lain sebagainya, konsolidasi. Dan yang jalan waktu itu adalah bank-bank mini, bank-bank digital, saham-saham tekno, karena sektor yang baru diunggulkan pada saat itu adalah sektor-sektor itu. Kalau bank mini, bank digital ya karena tuntutan OJK minimal modal dasar 3 triliun, makanya pada berebut right issue. Sedangkan kalau right issue untuk memenuhi modal tertentu ya harga memang harus ditarik, karena ada perhitungannya ya, cara untuk biar nutup right issue. Misalkan dia butuh duit berapa, contoh punya modal 1 triliun, dituntut harus punya 3 triliun, artinya kan butuh 2 triliun. Kalau mau right issue 2 triliun, nah itu kan ada syaratnya. Kalau nggak salah ya, tolong dibenarkan kalau saya salah. Kalau right issue kan cuma boleh 10% dari saham beredar.
terus juga mengikuti harga rata-rata 30 hari terakhir. Artinya kan ada dua variabel di situ ya, harga sama saham beredar. Nah, untuk mendapatkan angka 2 triliun tadi kan harus di mix and match tuh harga sama jumlah saham beredar. Nah, kalau jumlah saham beredar itu kan variabel tetap. Jumlah saham beredarnya kan nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang juga ya, kecuali right issue baru saham beredarnya bertambah. Makanya yang di mix adalah harganya. Dan ketika itu ya harga pada ditarik biar right issue-nya bisa ketutup. Makanya waktu itu pada jalan ya bank digital, bank mini. Kalau menurut saya analisanya seperti itu. Jadi memang itu corporate action. Right issue itu 50-50. Kalau dividen, stock split itu biasanya bagus. Tapi kalau right issue itu perlu dihitung. Right issue-nya untuk apa, harganya gimana, dan lain sebagainya. Itu yang perlu dihitung. Nah, apakah ketika saat ini IHSG Consol akan ada sektor yang bakal jalan lagi? Nanti coba kita lihat. Yang jelas kalau di sini, waktu Consol kemarin ya, ini kan setelah dia nggak lower low, rebound, di sini menyamping kan lumayan lama nih. Nah, di sini kan market sideways lumayan lama. Ini benar-benar bank mini berjaya ya. Ada Arto, BBYB, BGTG. Wah, saya yakin tuh yang cuan pada banyak banget lah waktu itu bank mini. Nah, sekarang kita lihat apakah akan ada sektor yang berjaya lagi. Saya pun juga jujur belum tahu ya sektor apa yang bakalan jalan. Cuman nggak tahu kenapa nih, nggak tahu kenapa ya. Saya pun juga nggak pom-pom. Kok kayaknya sih konstruksi, nggak tahu juga ya. Ya mungkin kalau momennya ya katalis IKN. Tapi kalau BHTA mereka baru pada di bottom, money flow sudah mulai masuk, uang pinter akumulasi. Tapi ya nggak tahu juga. Kita perlu melihat konfirmasinya seperti itu. Yang jelas intinya sama, selalu batasi resiko, jaga modal dan jaga psikologis. Gunakan area-area krusial tadi untuk mengukur IHSG. Itu untuk IHSG. Cukup panjang ya, nggak apa, kita nyantai aja. Kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Big Bang kemarin udah kita bahas semua. Itu view-nya masih on track. Memang arahnya baru koreksi. Jadi sepertinya nggak kita bahas lagi untuk Big Bang. Teman-teman tinggal cek konten beberapa hari yang lalu. Itu udah ada BBCA, BBRI, Mandiri, BNI. Kalau cari view-nya bisa gunakan view-view kemarin. Nah, kita akan bahas saham-saham yang belum kemarin kita bahas. Saya pengen cek MDKA walaupun dia spreadnya kecil ya, cuman turun 0,75%, tapi saya lihat kok closingnya di bawah 4.000. Ini melanjutkan view tidak enak kemarin ya. Nah, kita akan bahas. Oke, kemarin Jumat MDKA turun 0,75% dengan candle yang cukup solid. Ada rejectnya juga dan volume yang tidak terlalu besar. Nah, ini terakhir saya bahas MDKA itu waktu itu di sini. Kita sedikit flashback ya. Saya bahas ketika dia patah uptrend di sini. Waktu itu saya bikin dua skenario. Yang pertama skenario bullish, dia bakal lanjut higher high dengan inverted head and shoulder. Shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Itu untuk view bullishnya ya. Untuk view bearishnya ya jelas dia patah trend, lower high, dan kalau sampai dia lower low itu bakalan jelek banget. Nah, lower low-nya adalah di 4.300 dan kemarin MDKA sudah jebol 4.300 gara-gara rebalancing. Tapi 20 Juni dia sempat ditarik dan sekarang dia sudah closing di bawah 4.300 lagi. Nah, dilihat dari bentuknya 4.300 kurang di-respect sebagai neckline. Saya membuat skenario lain untuk si MDKA kemarin ya, sebelum dia breakdown. Saya membuat skenario inverted head and shoulder, reversal yang lebih besar. Nih, dimana ini shoulder kiri, ini konten beberapa waktu yang lalu ketika saya bahas MDKA. Lalu ini headnya dan ini shoulder kanan. Kalau kita lihat MDKA ini sudah terkonfirmasi, dia udah breakdown, udah retest, udah closing di bawah neckline. Neckline-nya kan 4.000. Dia closingnya ada 3960, 3 kali ya closing di bawah 3960. Cuman kalau kita lihat MDKA ini masih ketahan sama MA200. Nah, ini last defense kalau menurut saya. Pas kena area kuat dan MA200 di sini. Nih. Artinya apa? Ya mungkin bisa dijadikan trigger kalau memang si MDKA jebol area 3.800 lah. Kita bikin spare yang agak lebar ya. Saya rasa dia bakal kurang enak sekali view-nya. Karena berpotensi kalau head and shoulder ini valid ya, target MDKA itu bisa ke sini. Sekitar 2.400.
kalau plan ini valid. Nah, ngelihat validnya gimana mas? Yang jelas pertama closing breakdown dengan volume besar, terus habis itu ya dia start lower low. Nih kan dia udah breakdown ya. Nah, nanti dia mulai lower high lower low lower high lower low, dia bakal menuju ke targetnya. Artinya apa? Artinya silakan batasi resiko kalau teman-teman setuju dengan view ini ya. Atau ya jaga-jaga kalau view ini terjadi. Kalau misalkan nggak terjadi pun bisa juga, karena yang namanya view, potensi, analisa itu hanyalah roadmap. Untuk realitanya ya biarkan market yang menghargai. Jadi ya kalau teman-teman average-nya kurang bagus, bisa atur porsi, batasi resiko, dan lain sebagainya. Untuk resisten sekarang udah di 4000, sedangkan support terdekat di 3700, nextnya di 3450, setelah itu di 3300, baru 3000. 3000 ini yang cukup kuat kalau menurut saya ya. Tuh. Tapi kalau dia jebol dari 3000 ya saya rasa bakal ke target head and shoulder-nya di sekitar 2450. Tuh. Kalau teman-teman punya average bawah, investasi di MDKA mungkin bisa trailing stop kalau mencapai level-level tertentu. Tapi kalau teman-teman average-nya jelek, nyangkut di atas, perlu atur porsi daripada jadi penyakit. Nah ini kan ada gap mas, nanti kan pasti ditutup ya. Kalau common gap memang besar potensinya untuk ditutup, dan kalau saya lihat pun ini juga sepertinya common gap. Cuman ditutupnya kapan pun saya nggak tahu juga ya. Karena kalau kita lihat studi case dari MPMX, gap besarnya itu ditutup 11 tahun kalau nggak salah. Dia dividend trap 2011, kemarin gapnya ditutup 2022. Jadi ya ada yang namanya waktu. Jadi ya perlunya batasi resiko. Untuk MDK kita lihat dalamnya mulai terjadi akumulasi kemarin Jumat ya. Cuma by structure juga dia udah nggak enak. Tren menengahnya sudah dead cross. Padahal sebelumnya MDK ini jarang banget dia dead cross. Ya pernah dead cross, habis itu swing high baru. Jadi ya nanti bisa kita pantau aja. Mungkin amannya pakai toleransi agak jauh, atau MA 200 inilah untuk toleransi terakhir. Yang penting sama batasi resiko. Untuk MDKA lanjut coba kita cek Arto yang kembali ARB lagi. Oke, ya ini kurang enak juga view-nya si Arto ini. Serius. Kemarin Jumat Arto ARB turun 6,83% dengan candle yang solid ya, jelas karena ARB ya. Terakhir Arto ini view-nya jelek ketika dia jebol dari 12.000. Saya buletin 12.000 ya, atau 11.800. Itu sudah saya peringatkan 11.800 kalau Arto sampai jebol dia bakal bikin double top yang sangat besar. Dengan targetnya itu ada di sini. Kalau target double topnya ya itu di sekitar 5.800. Atau kalau kita pakai Fibonacci yang kemarin sudah kena hit targetnya, itu ada di sekitar, ini saya hilangin dulu, 7.100 sampai 8.900. Terakhir Arto sudah kena 7.100, lalu dia rebound dengan volume sangat besar dan sepertinya pullbacknya sudah selesai. Worst case skenario, ini skenario yang paling saya takutkan ya, Arto ini bikin continuation teman-teman. Nih ya, di sini dia bikin continuation, bearish flag kayak atau dan lain sebagainya. Yang jelas ini kalau menurut saya berpotensi untuk membentuk yang namanya continuation. Nah kalau ini continuation, itu targetnya berarti sesuai dengan turunannya. Anggap kita pakai tiangnya dari sini ya. Nah worst case skenario Arto itu bisa ke 4.100. Cuman dia harus lower low dulu, artinya jebol dari 6.600. Artinya apa? Kalau sampai Arto jebol 6.600, saya rasa dia bisa ke 4.100 kalau jebol dari 6.600. Itu dari bearish flag-nya. Nah, kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci dari low-nya 6.600 sampai high-nya kemarin ketika dia pullback ke 9.925, targetnya pun juga di sekitar sini 5.300 sampai 4.550 kalau dia jebol 6.600. Artinya apa? Angka krusial saat ini 6.600. Cuman sebelum ke sana ada banyak support-support juga yang bakal diuji oleh Arto. Yang jelas pertama tuh di area 8.300 sampai 8.100. Itu support 1. Baru setelah itu support 2 di 7.900 sampai 7.500. Lalu 7.300 baru 6.600.
Kalau jebol dari yang 6.600 saya rasa kurang enak. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya saat ini setelah kemarin dia selesai pullback, saya rasa pun view-nya sudah kurang enak ya. Arahnya sudah ke bawah lagi untuk Arto. Kenapa? Karena pertama dia sudah patah tren. Di sini kan waktu pullback dia bikin tren ya. Higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini dia patah tren. Itu yang pertama. Yang kedua, Arto juga sudah lower high, lower low. Nih. Di sini kan kalau kita lihat market structure-nya ya, ini kan low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini kan dia tidak membuat higher high baru ya, dan dia start membentuk lower high dan lower low. Jadinya low, lower high, dan ketika dia breakdown neckline kemarin di 9.000, Arto lower low. Tuh. Kalau kita pakai inverted cup handle atau target reversal pattern di sini ya, targetnya di sekitar 8.000. Nanti bisa kita lihat respon di sana. Yang jelas kalau kita lihat bentuknya ini sudah kurang enak untuk si Arto. Seperti itu. Karena dia sudah patah dari pullback-nya. Cuman kalau mau ditoleransi bisa sampai 6.600. Nah, terus strateginya gimana, Mas? Kalau ngomongin strategi jelas kembali ke plan dan juga average masing-masing dan porsinya juga. Kalau teman-teman posisinya floating, punya barang di berapa nih? Di 2.300 ya nyantai aja sih. Atau punya barang di 675 juga nyantai aja. Itu. Tapi kalau teman-teman punya barang agak tinggi, ya itu mungkin bisa mulai kurangi porsi. So, sama selalu batasi resiko, jaga modal, dan jaga psikologis. Gunakan support resisten tadi. Kita lihat dalamnya. Teman-teman kalau perhatikan ya, kemarin Jumat, ini tulisannya big akumulasi. Cuman kalau kita lihat sebenarnya masih distribusi ya. Ini kalau saya sih, menurut saya mungkin KI-nya teman bandar ini. Jadi dia yang provide liquidity atau mulai nyerokin, pasang badan, bisa juga. Nggak ada yang tahu sih. Cuman kalau menurut saya sih lebih ikutin ke TA-nya aja. Jadi ya batasi resiko untuk si Arto ini. Karena by structure saat ini dia sudah saham downtrend. Jangan mengetes kedalaman saham downtrend dengan 2 kaki. Itu untuk Arto. Lanjut coba kita cek. Kita cari yang menarik. SM Gear kayak seru kita bahas. Koreksi lagi 3, sekian persen. Oke, kemarin Jumat SM Gear turun lagi 3,51% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sebenarnya tidak terlalu besar turunnya, jadi cukup menarik. Ini kalau menurut saya koreksinya SM Gear nih ya, di sini 24 Juni dia volumenya gede banget. Nah, 27 dan seterusnya volumenya kecil-kecil waktu koreksi. Terakhir saya bahas SM Gear ini berpotensi bikin yang namanya inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman waktu itu saya lupa zoom out. Ada resisten di sini ya, di 7.700, dan ketika dia mau ke target head inverted head and shoulder-nya, kejedot di sana lalu akhirnya koreksi. Tuh. Nah, SM Gear sendiri itu jeleknya kalau dia sampai lower low by structure besarnya. Tapi selama dia nggak lower low sebenarnya masih tidak ada masalah sama sekali. Low-nya SM Gear saat ini di sini 6.475 ya. Artinya apa? Selama dia nggak jebol 6.475 harusnya masih oke untuk si SM Gear. Cuman banyak hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dia masih dalam fase downtrend untuk SM Gear. Kalau bigger view-nya kalau menurut saya cenderung sideways karena di sini dia tidak lower low, sedangkan di sini dia juga tidak higher high. Untuk bigger view. Tapi kalau dari smaller view, nah kita lihat SM Gear sedang dalam posisi downtrend. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat view yang lebih kecil lagi, kita mencari setup kecil. Kita bisa tarik trend line di sini, ini 5850 sampai ke sini. Dan kalau kita lihat SM Gear masih belum jebol dari trend line ya. Bahkan berpotensi untuk rebound besok kalau misalkan ada perlawanan ya. Mungkin bisa ditoleransi sampai sini deh, 6750. Ini kan ada support di sana ya. Selama nggak jebol ini harusnya oke. Tapi satu hal yang kita lihat terjadi yang namanya bearish divergence dari SM Gear, di mana indikator ke bawah, sedangkan harganya ke atas kemarin waktu naik. Makanya nggak enak bentuknya. Tuh, saya rasa untuk area krusial SM Gear adalah di 6550. Besar potensinya kalau menurut saya menuju ke sana 6550, tapi selama nggak jebol menurut saya nggak jelek dan harusnya sih bakalan ada rebound di 6550 kalau dikasih ya. Tuh, jadi ya batasi resiko.
Untuk support saat ini di sini 6750 tadi ya. Baru setelah itu ada di 6550. Tuh. Batasi resiko. Kita lihat dalamnya. Ini dia baru retest MA50. Apakah dia bakal rebound besok Senin atau bakal breakdown? Nanti kita lihat konfirmasinya. Tuh, yang jelas untuk sekarang dia masih berpotensi uptrend kecil, tapi ya kita lihat setinggi mana dia bisa uptrend. Untuk SMGR batasi resiko, gunakan support tadi. Lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang dibeli asing. Kita bahas Unity Tractor kayaknya seru nih, ARB dia ya. Nah, ini view-nya kemarin udah hit. Oke, kemarin Jumat Unity Tractor turun 6,69% dengan candle yang cukup solid. Ternyata nggak ARB ya, ada shadow 1 tick dan volume yang besar juga. Memang sudah kelihatan kalau Unity Tractor ini menuju ke sana. Ini kemarin warning di grup ya, saya warning teman-teman, hati-hati. Unity Tractor potensi continuation ke target 26.000 dan sudah kejadian. By view kecil, Unity Tractor memang kurang oke karena dia pertama sudah patah uptrend, kedua juga sudah lower low. Belum lower low sih, ini masih satu continuation ya, masih satu swing low dari si Unity Tractor. Dan kemarin saya bahas pun juga ini berada di area kuat karena terakhir dia breakout di sana. Kalau view besar, Unity Tractor ini reversal menggunakan ascending triangle di sini. Ini bisa ascending maupun bisa juga cup and handle. Nih. Kalau ascending ya 3 kali, 1, 2, 3 dengan target ada di sini 41.000. Tapi kalau cup handle 1, 2 targetnya di sini. Mana yang bakalan hit, biarkan market yang menghargai, itu di 35.000. Artinya apa? Artinya saat ini ada potensi Unity Tractor sedang retest area breakout-nya dia. Kalau kita pakai daily, biasnya terlalu banyak, dia konsolnya banyak, kita coba masuk ke time frame yang lebih besar. Ini kita ke weekly ya untuk mencari view, mencari area sih lebih tepatnya, area kuat dari si Unity Tractor ini. Dan kalau menurut saya sih sebenarnya ya, bahkan sampai 25.000 Unity Tractor tuh masih bagus kalau dia mau retest sampai 25.000. Tuh, jeleknya kalau dia jebol 25.000. Artinya apa? Ya selalu batasi resiko. Amannya tunggu pantulan dulu aja. Kalau nanti terlihat ada pantulan, konsolidasi, potensi dia retest neckline ini tuh bakal menarik banget untuk diswingkan ke atas lagi. Tapi lebih aman tunggu pantulan dulu di area ini. Nah, ini bisa dijadikan watchlist. Katalisnya masih bagus, flow-nya masih bagus juga. Dijadikan watchlist dulu untuk Unity Tractor. Nanti kalau ada pantulan di area neckline, siapa tahu dia retest ya. Breakout, retest, baru ke targetnya. Seperti itu. Baru mulai fase uptrend. Yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk support sekarang di 25.500 sampai 24.000. Kita lihat dalamnya untuk Unity Tractor. Nah, kalau buy trend menengah memang sudah kurang oke ya. Kelihatan tadi di daily Unity Tractor sudah patah uptrendnya. Makanya dia juga patah MA50. Nah, lebih amannya biarkan dia konsolidasi dulu aja. Kalau dilihat dari flow-nya masih bagus, akumulasi masih bagus, katalisnya pun juga masih bagus, jelas batu-baraan. Tapi ya ikuti TA-nya dulu aja, seperti itu. Jadi ya, batasi resiko. Gunakan support resistance dan view tadi. Itu untuk Unity Tractor. PGS kemarin udah kita bahas, ada udah kita bahas. Kita coba cek Inco kemarin udah kita bahas ya. Wah, saya pengen bahas Harum ini. Waduh, saya nggak expect Harum bakal sedalam ini ya. Saya kira udah cukup kemarin di 1.500-an. Wah, ini nggak enak banget view-nya Harum, serius. Dia jebol area demand loh. Oke, kemarin Jumat Harum turun lagi. Harum turun 6,80% dengan candle yang solid dan volume yang besar, cukup besar. Tuh, dan penyakit lama ya. Kadang stock split itu bagus, kadang juga jelek. Kalau stock split jelek yang pernah saya lihat tuh SCMA, itu dia stock split di atas biar bisa jualan bandarnya.
Jadi beberapa hari setelah stock split tuh langsung sellernya deres banget. Jadi kayak ya stock split dibikin liquid, nah baru biar bisa jualan gitu. Kalau saya lihat Harum ini juga kayaknya potensinya seperti itu sih, dia di stock split di atas ini. Jadi ini kan saham fenomenal ya Harum ini, naik dari harga berapa nih, 200 rupiah sampai harga 2.800 rupiah. Tapi di sini dia cenderung lower high, sudah nggak higher high ya di fase sini. Ketika dia kena puncak, dia nggak higher high, malah cenderung lower high. Dan setelah di stock split, dia malah dibanting, koreksi terus sampai sekarang berada di 1.400. Ini sudah saya nggak tahu juga dia bakalan sampai mana ya, karena kalau menurut saya target semua sudah terpenuhi. Dari yang pertama ini juga saya bahas ketika Harum breakdown di sini, sudah saya wanti ya. Ini dia continuation dengan target ke sini. Nah, udah kena target, baru kena target untuk flag-nya. Itu untuk flag. Terus untuk Fibonacci lower low-nya ada di sini. 1660. Kemarin saya kira hammer ini udah selesai ya. Tapi ternyata belum, karena ada di Fibonacci, terus di area demand. Tapi ternyata masih jebol juga. Harum juga ada closing di 1440. Ini udah gak enak banget. Sebelumnya ini kan low-nya 1465 ya. Dia closing dari 1440. Artinya dia sudah jebol area demand. Dan saya rasa untuk saat ini ya, Harum bakal menutup gap di sini. 1330. Ini dulu ada gap ketika rally arah 2 kali di sini Harum. Nah, itu terjadi gap. Mungkin Harum bakal nutup gap di sana. Buat teman-teman yang kadung nyangkut dan belum cut loss ya, kalau sudah terlalu dalam, mungkin bisa dilihat dulu aja nanti pantulan di area ini. Karena takutnya kalau cut loss sekarang ya, itu dia cut loss terus rebound. Nah, itu kan agak menyakitkan. Jadi kalau sudah terlanjur cut loss, misalkan kemarin beli di 2000, jebol 2000 cut loss, ya udah itu plan yang bagus gitu. Tapi kalau misalkan masih belum sempat cut loss sampai ketahan-tahan sekarang, nah nanti bisa dilihat dulu aja di area sekitar 1330 sampai 1300. Itu ada gap yang saya rasa bakalan ketutup untuk si Harum ini. Tapi kalau dia masih jebol lagi, next stopnya di 1235 sampai 1200. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, ini yang saya maksud ya. Harum ini dulu flow-nya bagus banget. Serius teman-teman kalau ngikuti ya, ini ciamik dulu. Ciamik dulu. Waktu diakumulasi dari harga 200 perak. Kalau dulu 1000 ya, karena belum stock split, dari harga sekitar 1000 bahkan di bawah 1000 sampai ke 10.000 itu dia isinya akumulasi terus. Tapi ketika stock split, ya udah barangnya udah liquid, saatnya merealisasikan profit. Anjay, TTT udah kayak udah kayak pantun ya. Profit, liquid, itulah nggak tahu lah. Dan kalau kita lihat memang udah cenderung distribusi untuk si Harum ini. Jadi lebih baik jangan melawan big money ya. Tuh terlepas dari apapun sentimennya, dividennya kecil dan lain sebagainya, cuman buy TA memang dia udah nggak enak. Karena dia lower high lower low itu pertama, buy structure dia udah downtrend, buy bandarmologi juga distribusinya udah deres. Nih. Dan lucunya ketika distribusi ya nampung ya pasti kayak gini nih. YPCCKI, NIGR, SG, JPAK. Karena memang sifat retail tuh kadang makin murah di average down terus. Jadi ya bandarnya jualan terus karena ada yang nampungin. Dan itulah biasanya distribusi sambil nurunin harga. Yang penting kalau memang kita di market untuk menghindari hal-hal seperti ini, punya plan aja gitu. Punya strategi, lalu punya plan. Tinggal sesuaikan dengan kemampuan kita. Apakah bisa trading harian atau cocoknya investasi dan lain sebagainya. Yang penting batasi resiko, gunakan support tadi. Untuk Harum, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas Akra. Ini saya lihat banyak intinya yang bahas kalau minyak-minyakan tuh bakal bagus. Saya pun juga sebenarnya setuju ya, karena memang katalis kita saat ini tuh inflasi dan hedging terbaik itu komoditas. Sebenarnya properti juga bagus, tapi ya kalau dilihat efek dari inflasi itu kan biasanya suku bunga naik, jadi ya katalisnya properti kurang bagus. Dan yang biasa dilakukan oleh uang-uang besar itu larinya ke komoditas
karena juga kita dalam kondisi ada perang juga dan ya membutuhkan energi. Oke, kita bahas Akra. Kemarin Jumat Akra turun 6,88% dengan candle yang solid ARB tanpa perlawanan dan volume yang besar juga. By structure Akra ini juga sudah kurang enak ya kalau kita lihat saat ini. Terakhir Akra ini uptrend. Nah, ini kita flashback agak panjang ketika Corona 2020. Dia mencoba reversal dengan cup handle. Di sini cup lalu handle, berhasil breakout, retest lalu akhirnya menguat lagi ke target cup and handle-nya. Nah, pas udah kena target. Di sana dia kena target, lalu reversal dengan double top kecil dulu. Ini double top, top 1, top 2. Lalu sekarang dia sudah patah trend, cuman masih belum lower high, lower low. Ini kalau menurut saya masih satu swing low, karena di sini continuation ya. Ini kalau saya lihat ada descending triangle, cuman descending triangle-nya continuation, bukan reversal. Jadi targetnya ya setinggi dari tiangnya. Nih. Nah, potensi dari Akra kalau menurut saya dia bisa ke sekitar 890 dari pattern yang ada untuk saat ini. Untuk area support itu juga area support ya, dari sekitar 940 sampai area 900 itu area support, dan saya rasa mungkin bisa dilihat di sana kalau ada pantulan. Cuman amannya sih memang mungkin Akra ini bisa bikin lower high ketika nanti dia kena 900 rupiah lalu dia ada perlawanan. Nah, ini biasanya rebound dulu untuk bikin lower high, baru dia reversal. Nah, kalau udah gini udah valid lower high, lower low, high, low, lower high, lower low. Kalau memang si Akra mau reversal. Lalu gimana dengan katalis minyak-minyaknya Mas? Ya kalau menurut saya sih tetap lebih ikutin ke TA. Karena TA itu untuk entry dan exit ya. Kalau data lain itu lebih ke pendukung itu kalau menurut saya. Mau fundamental, corporate action, bandarmologi, katalis dan lain sebagainya, itu data pendukung. Entry exitnya tetap pakai TA. Jadi beda konsep ya. Kalau mau entry, mau exit pakai technical analysis. Kalau pakai pertimbangan lain, data tambahan bisa menggunakan data-data tadi. Nah, itu dulu untuk si Akra. Arahnya kalau menurut saya dari sekitar ini sebenarnya dari 945 itu area kuat. Jadi mungkin besok bisa dicek ya. 945 sampai 900 itu area kuat. Harusnya sih ada pantulan di 900. Tapi kalau nggak ada ya mungkin dia bisa ke 840-an uji trend line. Seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko untuk support si Akra. Amannya sih tunggu bottom dulu. Nah, kalau teman-teman posisi nyangkut nanti bisa keluar waktu dia bikin lower high. Lebih bagus lagi kalau dia bikin higher high. Tapi ya kalau dilihat dari bentuknya kayaknya sih mau lower high. Kayaknya ya, nanti tinggal kita update lagi. Dilihat dalamnya sebenarnya dari akumulasi masih oke untuk si Akra ini. Cuman by structure dia sudah mulai downtrend ya. Jebol EMA 50 continuation, ini juga momentum mengarah ke bawah. Lebih baik wait and see dulu kalau belum punya barang. Kalau punya barang atur porsi. Kalau belum punya barang wait and see, cari area-area yang entry bagus untuk si Akra. Oke, itu untuk Akra. Yang penting sama, batasi resiko, gunakan view dan support-support tadi. Lanjut coba kita cek Mayora, kita coba bahas deh. Nih, kalau isunya inflasi itu harusnya consumer goods bagus ini. Tapi kalau ICBP koreksi, Mayora koreksi, yang bertahan si siapa namanya? Si malah Cristiano Ronaldo. Yang bertahan si Unilever. Nah, kita bahas si Mayora yang kemarin ARB ya. Ini masih on track dengan view ketika saya bahas Mayora. Ini saya bahas waktu di sini 20 Juni, konten 20 Juni atau 21 Juni, teman-teman bisa cek aja. Terus saya bilang Mayora ada arah ke sekitar 2200 waktu itu ya. Karena dia berhasil reversal dan sudah kena. Cuman sayangnya cuma sampai 2180 kemarin high-nya. Yang agak miss adalah saya kira dia mau bikin inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, cuman saya rasa view head and shoulder-nya gagal. Tuh. Nah, dan Mayora koreksi 6,94%. Kemarin Jumat Mayora koreksi 6,94% dengan candle yang solid tapi volumenya kecil. Cukup menarik sebenarnya koreksi-koreksi yang kayak gini ya untuk si Mayora ini. Karena dia breakout, naik volume gede-gede, waktu koreksi volumenya mini-mini. Tuh, artinya ya dari luar masih di dalam atau bahkan ini markdown, nurunin penumpang karena mereka belum kenyang gitu bisa juga. Nah,
Berhubung Mayora udah jebol dari support-supportnya 2000, 1950, saya rasa besar potensi Mayora untuk retest ke 1850. 1865 sampai 1850 itu adalah reversalnya dia kemarin. Karena kemarin dia reversal pakai cup and handle. Di sini cup, lalu ini handle, kena target, kena resist, baru akhirnya koreksi dulu. Nah, mungkin untuk skenario bagus dia bakal retest dan setelah itu bakal mulai fase uptrendnya. Tuh, karena dia baru reversal. Nih ya, dia pattern reversal, target, retest dan baru akan mulai fase uptrend. Jadi bakal menarik Mayora kalau ada pantulan di 1900-an. Mungkin mulai 1900 teman-teman bisa pantau lah 1900 sampai 1860. Apalagi kalau di sana nanti dia bikin hammer dan lain sebagainya, itu bakal cakep. Tapi kalau misalkan dia jebol dari area itu, next stopnya ada di sini. Sekitar 1760-an itu area next stop dari si Mayora. Seperti itu. Yang penting sama juga batasi resiko. Kalau mau main trade juga bisa lihat area-area tadi. Dan jangan asal beli juga ya, karena ini posisi baru spekulatif buy, beli di buy on weakness di support ketika dia koreksi. Kalau mau aman ya tunggu pantulan dulu, ada doji, ada hammer, ada engulfing, ada harami, candle bullish, baru besoknya beli, itu bahkan lebih aman. Tapi kalau teman-teman lebih suka spekulatif buy, gunakan money management yang bagus, bisa cicil piramid di area support tadi. Tuh, kita lihat dalamnya menarik banget ternyata ya. Dia dikumpulin di bawah setelah kemarin dibuangin ya, di bawah dikumpulin, sudah mulai fase uptrend. Ini saya rasa menarik kalau dia sampai retestnya berhasil ya, karena ya itu ketika dia breakout kena target, setelah itu retest dan bakal mulai fase uptrend dan tinggal ya sejauh mana dia bisa pergi. Jadi ya batasi resiko sampai 1800 harusnya masih oke. Gunakan view dan support resisten tadi. Itu untuk Mayora. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Kita coba cek. Nah, kita coba cek Goto deh. Yang kemarin saya kira bakal menggendong IHSG. Karena ya waktu kemarin saya bikin skenario bullish ya untuk si IHSG itu, posisi Big Bang-nya pada nggak enak semua memang. Jadi saya pesimis kalau IHSG bakal diangkat Big Bang. Tapi ya saya melihat ada anak baru, si Goto ini, yang bisa menggerakkan market. Saya kira kalau memang main view bullish-nya berhasil, ya bakal berjalan pakai Goto. Cuman sangat disayangkan akhirnya nggak berhasil view bullish-nya dan Goto pun koreksi juga. Kemarin sempat ARB tapi closing-nya nggak jadi ARB. Kemarin Jumat Goto turun 4,64% dengan candle yang cukup solid dan volume yang tidak terlalu besar. Nah, ini juga menarik nih yang kayak gini nih. Naiknya volume gede-gede, turunnya volume kecil-kecil. Nah, ini biasanya masih oke dan tinggal dicari entry-nya aja. Nah, saya pengen pakai naked chart, kita hapus dulu. Terakhir Goto ini bottom setelah dia IPO, sell on strength, bottom di 17 Mei. Itu saya bikin konten, saya bilang Goto arahnya sudah ke atas. Kenapa? Karena yang pertama dia ada candle reversal, di sini inverted hammer. Lalu setelah itu volumenya sudah besar. Artinya inverted hammer ini valid. Sebelumnya dia ada inverted hammer, dragonfly doji, inverted hammer dan lain sebagainya. Tapi volumenya kurang gede dan di sini masih lower low terus. Cuman ketika di sini ini sudah ciamik, bodinya udah panjang, volumenya juga besar, candlenya juga bagus. Setelah itu Goto bukan arah sih, ya menguat terus ya sampai dia ke sini sekitar di sini. Kejedot di area 320-an. Tapi di situ Goto pun bikin continuation di 320, yaitu ascending triangle ya. Dan waktu itu saya bahas targetnya adalah ke sekitar sini. 452. Nah, kemarin dia kejedot naik cuman sampai sini doang. 414 dan retrace ke area 344. Tuh. Kena uptrend channelnya. Gimana tadi uptrend channelnya? Gini kayaknya. Nah, kayak gini sih. Tuh. Cuman sangat disayangkan sekarang Goto sudah patah dari uptrend channelnya. Cuman dia belum lower low. Artinya untuk saat ini Goto ini sudah sideways, cenderung downtrend untuk trend saat ini ya. Kenapa? Karena pertama dia nggak higher high. Nih, dalam kotak ini Goto udah sideways cenderung downtrend.
karena dia nggak higher high. Yang kedua dia sudah lower high. Di sini kan high-nya 416, di sini high-nya cuma sampai 402. Artinya dia sudah lower high yang lebih rendah. Dan yang ketiga dia belum lower low. Tuh, artinya untuk saat ini Goto sedang dalam fase sideways cenderung downtrend karena dia lower high tapi belum lower low. Arahnya gimana Mas untuk Goto Mas? Ya, saya rasa sih worst case scenario dia bisa ke 344 untuk uji low-nya. Tuh, di 344. Dan selama tidak jebol 344, Goto belum jelek. Siapa tahu nanti dia mau bikin double bottom, bisa juga bottom 1 atau calon bottom 2. Tuh, bisa juga. Atau dia mau bikin descending triangle 1, 2, 3 terus breakout ke atas, bisa juga. Atau barangkali dia ternyata nggak sampai 344 mau bikin penan, misalkan jadinya gini ya. Set. Nah, gini bisa juga. Tuh, terus bikin continuation. Ya jelas untuk sekarang belum terlalu jelas kelihatannya. Kita lihat bottomnya dulu di mana untuk saat ini. Yang pasti Goto selama tidak jebol 344 saya rasa masih belum jelek. Buat teman-teman yang punya average jauh bawah, average bagus-bagus ya. Kalau mau trailing stop santai ya trailing stop di bawah 344 aja. Karena selama nggak jebol 344 structure Goto masih uptrend. Ya sideways lah. Belum downtrend. Tapi kalau sampai jebol 344 artinya valid dia lower high dan lower low, dia bakal mulai fase downtrend lagi. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko. Support krusialnya 344. Nah, kalau kita cari support lain sebelum 344, kita bisa pakai Fibonacci, kita tarik di sini. Nah, ternyata kemarin Goto rebound dari 0,618. Tuh. Tapi kalau dia jebol 364, nextnya 356 baru 344. Gunakan angka krusial tadi dan view tadi untuk patokan. Siapa tahu mau bikin penan ya. Wah, itu cakep banget. Kita lihat dalamnya untuk si Goto. Biasanya mainannya KI sama MG. Ya kan bener kan? KI sama MG. Kita lihat dalamnya belum terlihat konsisten untuk si Goto ini. Akumulasi dan distribusinya. Jadi lebih baik ikuti TA-nya tadi aja. Batasi resiko. Untuk Goto, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Siapa tahu ada yang menarik. Kayaknya cukup dulu itu aja. Ini juga kayaknya udah lama kontennya. Oke, hampir 1 jam ya. Biar bikin timestampnya nggak panjang. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Tadi juga ada pengumuman di awal. Buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham, silakan cek aja nanti di awal karena hari ini adalah pendaftaran terakhir. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Salam cuan.